Dahulu kala, di sebuah negeri yang diselimuti kabut abadi, hiduplah seorang kaisar yang perkasa namun buta. Kekaisarannya luas, rakyatnya makmur, namun matanya tak pernah sekalipun menyaksikan keindahan dunia yang ia pimpin. Kaisar memiliki seorang putri cantik jelita bernama Tianwen, yang namanya berarti pertanyaan surgawi. Tianwen adalah gadis yang cerdas, pemberani, dan hatinya dipenuhi kasih sayang untuk ayahnya. Sejak kecil, ia selalu bertanya-tanya, adakah cara untuk menyembuhkan kebutaan sang ayah? Setiap malam, Tianwen menatap langit, berharap bintang-bintang memberinya jawaban. Suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seekor naga giok raksasa. Naga itu memberitahunya tentang sebuah bunga legendaris yang disebut bunga cahaya abadi, yang tumbuh di puncak gunung langit, tempat para dewa bersemayam. Konon, embun dari kelopak bunga itu mampu mengembalikan penglihatan yang telah hilang. Namun, perjalanan ke sana sangatlah berbahaya, dipenuhi makhluk mistis dan ujian berat yang tak terbayangkan. Terbangun dengan semangat baru, Tianwen menghadap ayahnya. Ia menceritakan mimpinya dan memohon izin untuk memulai perjalanan mencari bunga cahaya abadi. Awalnya, sang kaisar menolak keras. Ia tak ingin putri satu-satunya menempuh bahaya. Tapi melihat tekad putrinya yang begitu kuat dan merasakan getaran harapan dalam suaranya, hati kaisar pun luluh. Dengan berat hati, ia memberikan restunya. Sebagai bekal, Kaisar memberinya sebuah kompas giok ajaib yang selalu menunjuk ke arah puncak gunung langit dan sebilah belati perak yang ditempa dari cahaya bulan. Perjalanan Tianwen pun dimulai. Ia melintasi hutan bisikan, di mana pohon-pohon kuno seolah hidup dan membisikkan keraguan ke dalam hatinya. Ia melawan rasa takutnya dan terus berjalan, dipandu oleh kompas giok di tangannya. Tak lama, ia tiba di sungai air mata naga, sebuah sungai deras yang arusnya mampu menghanyutkan batu sebesar gajah. Di tepi sungai, ia bertemu dengan roh air yang sedih karena kehilangan mutiaranya. Dengan kebaikan hatinya, Tianwen membantu roh itu menemukan mutiaranya yang tersangkut di akar pohon. Sebagai balas budi, roh air itu menenangkan arus sungai, membiarkan Tianwen menyeberang dengan aman di atas jembatan pelangi yang ia ciptakan. Ujian berikutnya adalah Ngarai Gema, sebuah lembah curam di mana setiap suara akan bergema menjadi raungan monster yang menakutkan. Di sini, Tianwen tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kesabaran dan ketenangan luar biasa, ia menuruni dan menaiki tebing-tebing terjal, hanya ditemani suara detak jantungnya sendiri. Ia berhasil melewati ngarai itu tanpa memancing monster gema yang tertidur. Semakin dekat dengan puncak, udara menjadi semakin dingin dan tipis. Disinilah ia dihadang oleh penjaga terakhir gunung langit, seekor griffin perkasa dengan sayap emas dan cakar setajam pedang. Griffin itu mengujinya bukan dengan kekuatan, melainkan dengan teka-teki. Apa yang tak bisa dilihat oleh mata, namun mampu menerangi seluruh dunia? Tanya Griffin dengan suara menggelegar. Tianwen tersenyum. Ia teringat ayahnya dan perjalanannya. Jawabannya adalah harapan dan cinta, bisiknya. Griffin itu mengangguk takjim, terkesan dengan kebijaksanaan dan kemurnian hati sang putri. Ia pun menundukkan kepalanya, mempersilakan Tianwen untuk melanjutkan pendakian terakhir. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Tianwen tiba di puncak gunung langit. Di sana, di tengah taman surgawi yang disinari cahaya keemasan, ia melihatnya. Bunga cahaya abadi, mekar dengan kelopak yang seolah terbuat dari kristal dan memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Dengan hati-hati, ia mendekati bunga itu dan menampung setetes embun suci dengan daun teratai yang ia bawa. Embun itu berkilau seperti jutaan bintang di telapak tangannya. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Dengan membawa harapan baru, Tianwen bergegas kembali ke istana. Ia langsung menuju balairung tempat ayahnya menanti dengan cemas. Dengan tangan gemetar, Tianwen meneteskan bun ajaib itu ke mata sang kaisar. Perlahan, sebuah cahaya lembut menyelimuti wajah kaisar. Ketika cahaya itu meredup, kaisar membuka matanya. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat. Hal pertama yang ia saksikan adalah wajah putrinya yang tercinta, yang berlinang air mata bahagia. Sang kaisar memeluk Tianwen dengan erat. Pemandangan dunia memang indah, tapi tak ada yang lebih indah daripada melihat wajah pahlawan kecilnya. Sejak saat itu, untuk menghormati keberanian dan cinta putrinya, kaisar menamai kembali kekaisarannya menjadi Kekaisaran Tianwen. Legenda tentang perjalanan putri Tianwen pun diceritakan turun-temurun, menjadi simbol bahwa cinta dan harapan adalah cahaya terkuat yang mampu mengalahkan kegelapan apapun. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah, seberat apapun ujian yang mereka hadapi. Dan setiap kali mereka menatap langit, mereka akan teringat pada seorang putri yang berani bertanya pada surga dan menemukan jawabannya melalui kekuatan hatinya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.